Nah, tool yang menggunakan data mining itu kebanyakan berbayar dan sangat mahal. Ya, contohnya ini tahun 2010 kalau nggak salah ya. Ini harganya untuk intelligent miner yang dikeluarkan oleh IBM saja harganya 60 US dollar. Ya. Kemudian kalau sekarang mungkin banyak tool yang online dan tapi itu pun juga banyak yang berbayar. Ya. Jadi nanti untuk tool yang kita akan gunakan itu lebih yang free saja, yang free, hanya untuk mengetahui. Tapi kalau yang untuk benar-benar bisnis itu biasanya sangat mahal sekali. Dan itu kebanyakan adalah include di teknologi database-nya. Oracle itu punya. Kemudian SQL Server itu punya. Ya. Punya teknologi-teknologi yang mendukung intelligent miner atau data mining. Oke, nah sekarang tadi teknologi big data. Big data itu munculnya baru-baru karena semakin masif. Tapi sebenarnya big data itu tidak terlalu berbeda dengan data. Ini konsep big data itu kalau dilihat dia adalah high volume, high velocity, dan high variasi, ya, variasi informasi. Sebenarnya konsepnya tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep dari data mining. Nah, ini jadi kalau dilihat dari proses dalam big data itu juga hampir sama ya dengan menggunakan data. Jadi mulai data set yang sangat besar, lalu ada proses akuisisi, storage, kemudian ada analitika, konsumsi dan sebagainya. Ini jamnya sampai jam berapa ya? Ini cuma 2 SKS ya. Saya biasanya ngajar 3 SKS. 10.20, Bu. 10? 10.20. Masih 20 menit, oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya turunkan, nggak kelihatan. Tipe-tipe analitik data itu kita membedakan secara garis besar itu ada dua saja sebenarnya, yaitu deskriptif dan prediktif. Tapi kemudian ada juga istilah yang disebut dengan diagnosa, ya, dan preskriptif. Ya. Deskriptif itu adalah sebuah teknik di mana sistem itu bisa menjelaskan keadaan bisnis saat ini melalui data historik. Ya, sedangkan prediktif, ya namanya juga prediktif, itu berarti memprediksikan atau memproyeksikan hasil pola tadi di kedepannya itu seperti apa berdasarkan data historik. Nah, untuk yang diagnosis atau diagnosa itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan deskriptif ya. Hasil diagnosa itu adalah menjelaskan mengapa suatu masalah itu terjadi dengan melihat data historis. Ini kemudian yang preskriptif itu adalah sebuah upaya untuk menggunakan data analitik prediktif. Jadi hasil dari prediktif tadi untuk ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan lain, jadi nggak hanya sekedar dari hasil prediksi tadi, tapi ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan lain, ya, digunakan untuk memberikan decision di masa depan. Jadi kalau saya katakan preskriptif itu tidak terlalu berbeda dengan prediktif. Hanya dia menambahkan informasi-informasi yang salam. Kelas apa? Kelas? Belum saatnya. 10.20. Ya.
Nah, nanti di data mining sendiri, itu yang tadi saya sebutkan, itu ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah classification. Classification itu sifatnya prediktif. Dari sisinya itu sifatnya adalah prediktif. Jadi dia digunakan untuk memprediksi di masa depan berdasarkan data-data yang ada sekarang. Kemudian ada tadi saya sebutkan juga teknik yang disebut dengan clustering atau pengelompokan. Ya, pengelompokan itu dia tipenya adalah deskriptif. Jadi dia nanti akan bisa memaparkan, menunjukkan kelompok-kelompok berdasarkan data yang ada. Kemudian ada juga metode yang disebut dengan association rule discovery, associative rule discovery. Association rule ini juga bersifat deskriptif. Jadi menampilkan hubungan antar data. Ya, itu association rule discovery. Kemudian ada sequential pattern discovery, itu hampir sama seperti association, hubungan antar data, hanya sifatnya dia sekuensial. Jadi berurutan. Jadi kalau data A, setelah data A itu pasti data B, data C, dan seterusnya. Sehingga sifatnya juga sama, yaitu deskriptif. Kemudian ada juga yang disebut dengan regresi. Regresi itu sebenarnya mirip seperti klasifikasi, hanya bedanya adalah pada data yang diolah, tipe data yang diolah. Kalau regresi itu tipe data yang diolah itu bentuknya adalah data real atau kita sebut angka-angka itu regresi. Kalau datanya yang kita pakai itu tipenya kategori atau lebih menunjukkan ke sifat kualitatif, maka itu menggunakan teknik klasifikasi. Yang berikutnya adalah deviation detection, mendeteksi deviasi atau anomali. Sifatnya namanya juga detection, itu pasti sifatnya adalah prediktif.